apa ya? Islam, Nasrani, Yahudi. Sebetulnya agama samawi satu, Islam. Bukan ada tiga. Islam. Boleh tuh diceramah di sini biar wawasan kita biar luas tentang Islam ya. Jangan hanya bicara pahala dosa. Bukannya nggak penting. Ya, ayat ini bisa dipakai pegangan nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nih berislam tuh bukan istilah Muslim, bukan hanya sejak Nabi Muhammad. Tapi siapa? Nabi Ibrahim. Ibrahim turun kemana? Ismail. Mana lagi? Ishak. Ishak mana lagi? Yakub. Ya. Yakub kemana lagi nanti itu? Musa. Alasbatnya Yusuf. Ya, dari Yusuf baru Musa, Isa. Semuanya Islam. Jadi Islam itu istilah yang bukan baru sejak Muhammad. Salah tuh. Sejak dulu namanya Islam. Ibrahim kan ya, dan kemarin kita bahas mengenai apa ini? Kita tuntaskan dulu deh masalah isim ya. Isim. Buka bukunya itu, buka buku yang kita. Ada kan? Kamu isimnya biar selesai dulu isim. Sambil mula-mula sebentar. Si halaman depan dia tuh isimnya. Ya. Ada kan isim, bab isim. Nah, ada isim dhamir, udah beres ya isim dhamir ya. Dan isim untuk pembentuk kan kita bicara ini nih huwa ya. Memang kan masih agak paham, kelihatannya belum paham betul ya. Dhamir tentang dhamir. Dhamir itu bisa untuk orang, bisa juga untuk benda selain orang ya. Benda selain orang itu juga bisa. Misalnya benda laki, dia kalau gua maksudnya ya. Benda perempuan maksudnya apa? Ya, iya. Misalnya surga, jannah itu kan benda perempuan maksudnya, ya. Tergolong jenis perempuan. Ya. Tapi secara umum, ya, kalau kita ingin merubah jenis laki ke jenis perempuan, secara umum ya, terutama nama orang ya, itu tinggal menambahkan tak marbutoh di belakangnya. Muslimun jadi muslimatun, halimun jadi halimatun, ya. Hamidun jadi hamidatun, sakin jadi sakinatun, amin jadi aminatun, ya. Ada juga yang udah tetap, Khadijah tetap, Aisyah tetap, ya. Muslimun muslimatun, mu'minun jadi mu'minatun, muflihun jadi muflihatun, mukhlisun jadi mukhlisatun, ya. Ya, tinggal ditambahkan tak marbutoh di akhir itu, ya. Nah, itu tak marbutoh secara umum ya. Tapi ada juga, coba lihat di buku tuh, kan ada yang isim muannas karena maknawi, ada nggak sih di buku? Halaman berikutnya, nomor 2 ini, ada nggak? Hah? Nah, namanya Hindun, tapi laki perempuan, ya. Nah, tapi ada namanya Muawiyah, laki perempuan, Laki-laki. Tolha, laki perempuan, Tolha bin Zubair, Laki-laki.
Hamzah laki perempuan. Laki. Laki, ya kan? Karena pakai tambah buto kan? Nah, itu yang namanya tadi ada di situ apa di buku sebutnya ada Ustaz? Halaman berapa? Di awal isim bu, kita mau menuntaskan isim dulu. Oh, isim. Ada kan? Nggak ketemu? Ada situ. Nah, coba saya bacakan. Berapa? Ya, halaman 10 katanya. 10. Isim muannas. Iya. Isim muannas Yang kedua saya baca beneran, yang lain. Isim muannas adalah isim yang menunjukkan jenis perempuan. Jenis perempuan. Ya. Semua nama perempuan dan isim-isim yang mengandung huruf tak marbutoh Nah, adalah isim muannas. Isim muannas dibagi menjadi 4, yaitu isim muannas mazdi, isim muannas manawi, isim muannas hakiki, isim muannas majazi. menjadi lafzi yang pertama lafzi ya. Lafzi. Nah, apa itu makna lafzi? Yang lafzi. Ada yang lafzi situ? Isim muannas lafzi yaitu jenis kelamin perempuan baik secara lafaz maupun makna. Nah, ya, secara lafaz maupun makna. Misal nama Fatimah, ya, Aisyah, lafaznya perempuan, maknanya juga perempuan. Tapi ada nama Hindun. Nah, itu maksudnya kemana? Terusin dulu, baca dulu. Ustaz. Isim muannas manawiyah Manawi yaitu isim yang menunjukkan jenis kelamin perempuan secara manawi, Ya. tetapi secara lafaz dan penulisan tidak menunjukkan secara muannas karena huruf akhirannya bukan kata makhluk. Ya, namanya misalnya Hindun, ya, banyak Zainab. Ada nama Zainab. Iya, nama Nah, namanya Zainab, perempuan lagi tuh. perempuan. Ya, Zainab. Ya. Salma, laki perempuan. Perempuan. Ya, Iya. Salma perempuan. Tapi kalau Salim, Laki. kalau Salimah Perempuan. Salamat atau Salim. Ada nama perempuan juga Salwa. Ya. Salwa, ya. Salwa itu umumnya nama perempuan. Tapi tulisannya perempuan enggak? Nggak ada, ciri perempuannya ada enggak? Nggak ada. Nggak ada, sama itu. Itu namanya masuk apa? Isim muannas yang Maknawi. Secara lafaz nggak ada, tapi secara makna. Terusan, apa lagi San? Isim muannas hakiki Hakiki. yaitu isim muannas yang menunjukkan kepada gender Gender. perempuan dari manusia dan hewan. Ya, itu binatang memang perempuan, artinya secara hakiki memang dia masuk ke jenis perempuan. Apa contohnya situ San? Ada? Hamzatun, Hah? Talhatun, Awiyatun. Namanya bukan perempuan ya. Namanya nama perempuan tapi bukan perempuan. Jadi itu laki. Terusan Isim muannas majazi Majazi. yaitu isim muannas yang menunjukkan muannas tetapi bermakna kiasan. Contohnya syamsun, Samsun. Syamsun itu apa? Matahari. Komarun matahari. Bulan. Ardun Bumi. Itu maksudnya jenis perempuan. Terus ada lagi yang benda-benda yang berpasangan. Apa di situ? Misalnya kuping, juga yang Telinga. masuk perempuan. Mata masuk perempuan. Tangan masuk perempuan. Karena laki berpasangan kan? Kaki masuk mana? Perempuan. Kalau rijlun, yadun, ainun, udhunun itu masuk perempuan, jenis perempuan. Nah, digolongkan kepada jenis perempuan. Udah selesai kan? Nah, lanjut sekarang isim dari sisi apa? Bilangan. Jumlah bilangan. Nah, isim berdasarkan bilangannya selain berdasarkan jenisnya, isim juga terbagi berdasarkan jumlahnya. Jumlah dalam kalimat isim berarti berkaitan dengan bilangan yang artinya kalimat isim
tersebut menunjukkan pada jumlah atau bilangan tertentu. Ya. Untuk pembahasan tentang bagian-bagian simak pembahasan dua ini. Nah, jumlah ya, ada beberapa itu kemarin tuh jelaskan, ada jamak, Ada isim jamak, jamak, isim mufrad, musanna, ada muzakkar salim, ada muannas salim. Ya. Terusin San. Isim mufrad. Hmm. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan suatu jumlah bilangan tunggal dan berlaku baik untuk muzakkar maupun muannas. Ya. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan bilangan satu. Satu bilangan ya. Sendiri tunggal, mufrad itu tunggal. Ya, kemarin ada jamak nih. Ada jamak muannas mudzakkar salim, ada jamak muannas muannas salim. Ya. Taksir. Jadi dari sisi jumlah bagi tiga kan, ada yang namanya mufrad. Apa mufrad tuh? Tunggal. Tunggal. Ada yang namanya musanna. Apa musanna? Dua. Dua. Itu sih kita bahas nih ya. Barang-barangnya ditinggalin nih nggak dibahas. Kemudian ada juga bentuk jamak. Jamak ya. Jamak terbagi nih. Lebih dari sini. Ada salim, ada taksir. Kalau salim yang selamat artinya yang ikut aturan. Salim. Taksir yang enggak beraturan. Salim terbagi dua kan? Apa? Ada mudzakkar salim, ada muannas salim. Ya. Yang muzakkar kalau jamak bagaimana dari mufrad ke musanna ke jamak? Sekarang kita ambil aja contoh. Ya. Muslimun. Ya. Habis. Muslimun tunggal. Musanna. Nah, bentuk musanna. Ya. Bunyi ini ada ya. Bunyinya Bapak Ibu sekalian terbagi kepada ini ya, dua. Tergantung pada posisi kata itu ya. Gitu. Mesti nggak posisi kata, statusnya apa nih? Ya. Ambil muslimun. Kenapa muslimun? Bunyinya apa? Bunyinya un. Kenapa? Posisi. Nah, itu ya. Ada berapa posisi? Satu, rofa, marfu. Ya, ini udah mulai ke nahu soalnya ini. Ya, rofa, kemudian mansub, majrur, majzum. Tapi kalau untuk kata benda hanya tiga. Posisinya rofa, atau posisi nasab, atau posisi majrur. Ya, ada tiga. Posisinya rofa. Ya, ini mulai kita main di nahwu ya. Marfu. Apa itu marfu? Ya, kita sebut sementara dhammah ya. Apa dhammah itu? U ya. Kemudian posisi mansub. Itu di buku nggak ada ya. Mansub. Astagfirullah, samanya. Mestinya rofa dulu, saya tuh nasab dulu ya. Nggak malah. Nasab ya. Yang kedua. Ini biasanya apa disebutnya dengan fathah. Posisi mansub atau nasab, rafa atau marfu. Kemudian yang ketiga posisinya jar atau majrur.
majrurun. Majrur pada kayak gas. Majrur biasanya apa sebenarnya? Kasrah. Khofat juga sama ya. Khofat dengan jar sama ya. Bunyinya i kasrah. Nah, untuk kata benda ya, dia hanya menempati 3 posisi ya. Menempati 3 posisi. Apakah posisi rofa atau marfu, ataukah dia mansub atau nasab, ataukah dia jar atau majrur. Karena kita ambil contoh mufrad dulu ya, mufrad. Muslimun. Nah, kalau dia rofa maka bunyinya ya, posisi marfu. Kalau dia posisi mansub maka bunyinya bukan berubah lagi jadi apa? Musliman. Nah, pakai gini tulisnya. Kalau dalam posisi majrur jar maka bunyinya apa? Muslimin. Satu dia. Bunyinya muslimin. Tapi kalau dimatikan, diwakafkan gimana? Ini muslim. Kalau ini diwakafkan muslimah. Ini diwakafkan muslim sama ya. Jadi dalam posisi rofa atau mansub atau jar maka posisi kata benda ini yang mufrad berubah. Kalau dalam posisi rofa menjadi bunyinya. Kalau dalam posisi nasab menjadi musliman namanya. Kalau dalam posisi majrur muslimin namanya. Ya. Ini contoh. Sekarang yang muslimatun misalnya contoh. Muslimatun. Kita ambil contoh ya. Perempuan muslimah. Muslimatun. Ketika kita bilang, kita ucapkan muslimatun, maka dia dalam posisi apa nih? Posisi apa? Rofa. Ya. Kalau dalam posisi mansub, muslimatan. Nah, dalam posisi mansub. Dalam posisi majrur, muslimatin. Hanya ada jannatun, jannatan, jannatin ya. Tergantung pada posisi. Kita tulis saja ya. Ini posisi apa nih? Posisi Rofa atau marfu. Dan dalam posisi ini muslimatan dalam posisi apa? mansub. Muslimatan. Dalam posisi majrur muslimatin. Ini dalam posisi majrur. Ya. Ini mufrad dulu nih, yang mufrad. Ya. Ya, yang mufrad dulu. Apalagi misalnya contohnya apa? Masjidun, sebuah masjid. Ya, sebuah masjid. Kalau dalam posisi mansub jadi apa? Masjidan. Dalam posisi majrur masjidin. Dalam posisi majrur masjidin. Lagi baitun. Posisi rofa baitun. Dalam posisi mansub baitan. Dalam posisi majrur baitin. Ya. Contohnya apa? Kami pulang ke rumah. Narji'u ila baitin apa ila baitun apa ila baitan? Ila baitin. Kenapa baitin? Ada ila. Ya, ada ila. Ya, ada ila, maka dia berubah menjadi posisinya majrur gitu. Kenapa majrur? Di depannya ada harfu jar, maka dia majrur gitu ya. Kalau misalnya Pak Slamet membeli rumah. Nah, rumah itu jadi apa? Rumah itu jadi objek atau jadi apa? Objek. Maka kalau objek dia posisinya mansub. Maka kita bilang apa?
Saya Pak Slamet tadi ya, Pak Slamet. Pak Slamet ishtara selamatun baitan. Kenapa baitan? Posisinya mansub, nasab. Kenapa nasab? Dia objek. Ya. Kalau misalnya rumah itu bagus. Nah, dalam posisinya apa tuh? Pokok kalimat, tanda kan? Rumah itu bagus. Al baitu bagus apa? Jamilun. Al baitu apa al baita? Al baitu. Kenapa? Karena dia mubtada, posisinya rofa. Ya. Jadi ini posisi kata tadi menentukan apakah dia marfu, apakah dia mansub, apakah dia majrur, ya. Tadi kalau marfu, kalau dia menjadi nggak ada apa-apa, nggak ada di depannya nggak ada harfu jarrin misalnya, ya, nggak ada kalimat lain, nggak ada kata-kata, maka dia posisinya marfu. Tadi tuh baitun jamilun, ya. Tapi kalau nasab, saya membeli rumah, rumah jadi apa? Objek, karena objek dia menjadi mansub, nah, maka bunyinya jadi fathah, baitan. Ya. Sekarang ada di depan kata baitun ada harfu jarrin, maka hilang baitin. Nah baitin dia majrur. Bisa dipahami Ibu? Belum. Saya ulangi lagi. Ya. Nah, kemarin kan belum dibahas nih. Apa nahunya belum kita senggol-senggol ya. Oke ya. Kita balik ya. Coba kalau pakai istilah pesantren panjang. Ya. Fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, wa alamatu raf'in dhammatun zahiratun fi akhirih. Wah, panjang kali kata orang Padang ya, panjang kali. Anak-anak itu udah lemot udah. Kita sikat-sikat aja ya. Nah, jadi ciri bunyi ya, bunyi tadi an in un ya. Kalau untuk apa tadi? Untuk kata benda hanya 3 posisinya. Yang satu posisi dalam posisi rofa atau dalam posisi nasab, ya. Atau dalam posisi jar. Nah, jadi kata itu ya bisa apa? Bisa posisinya rofa atau nasab atau jar, ya posisinya. Nah, rofa dengan istilah lain marfu. Marfu itu apa? Dhammah pun ya. Nasab ini mansub. Mansub. Ini sama dengan fathah. Fathah. Kemudian jar. Ini majrur. Posisinya jar apa? Kasrah atau khafat ya boleh juga. Tapi yang umum aja lah. Kasrah. Ya, doma itu apa? Ya u ini. Kalau fathah ya a. Kalau kasrah ya i. Ya, a i u a i u a i. Dulu saya ngajar di UI A. UI A apa tuh? Bisa dibaringin. UI A Asafiyah. Iya. Universitas Islam Asya. Iya. Dari tahun 82 tuh saya ngajar di situ. Awal berdiri aja. Pindah dari Matraman ke sana ya, ke mana ke Asya. Tapi bukan ngajar bahasa Arab. Justru ngajarnya ilmu sosial dasar. Memang background itunya antropologi kan. Ya. Majrur kasrah. Ya. Nah, tadi contoh sekarang ini yang untuk mufrad dulu ya. Posisi kata, satu kata benda bisa mempunyai 3 posisi. Nah,
sebuah kata benda ya bisa memiliki 3 posisi ya. Bisa posisi rofa, bisa posisi nasab, bisa posisi jar gitu ya. Ya, jadi semua kata benda tuh. Semua kata benda punya posisi. Ya, kapan dia posisi rofa, kapan nasab, kapan jar, tergantung pada kalimatnya kan. Gitu. Tapi dia punya 3 posisi. Kalau kata kerja 4, posisi marfu, posisi mansub, posisi majrur, posisi majzum. Ya, katanya lam yalid, majzum itu mati dia. Asalnya yalidu karena diawali oleh huruf jazam lam, maka bacanya jadi lam yalid, bukan lam yalid. Ya. Itu untuk kata kerja nanti. Ini sekarang kata benda dulu biar tuntas. Ya. Jadi posisi kata benda bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Nah, sampai sini udah bisa di ini ya. Jadi posisi ini nih, posisi kata ya, posisi kata, kedudukan kata itu sebagai rofa, bisa sebagai mansub atau sebagai majrur. Untuk yang mufrad dulu ya, karena kan ada mudzakkar, ada mudzakkar salim, ada muannas salim, ada taksir ya. Kita mungkin sekarang yang mufrad dulu. Untuk yang mufrad kata benda mufrad itu apa artinya? Tunggal. Ingat ya, jangan lupa. Mufrad itu tunggal. Ada. Kalau tunggal, Ada. mufrad apa cirinya? Kalau dalam posisi marfu, gampang dia. Ya. Nah, kita ambil contohnya ya tadi ya. Misalnya seorang laki-laki muslim. Apa 13 ya? Karena kita tanya nih, muslim ini mau ditaruh di posisi marfu atau posisi mansub atau posisi majrur? Kalau dia posisinya marfu, maka bunyinya muslimun. Kalau ada alif lamnya, al-muslimu. O-nya hilang, ya. Tanwinnya hilang, hanya biasa. Muslimun jadi al-muslimu. Ini dalam posisi mufrad ya. Mufrad dan rafa. Nah, sekarang kalau dalam posisi nasab atau mansub, Musliman. jadi musliman. Kalau dikasih alif lam, al muslimah. Nah, al muslimah. Ya. Kan dalam posisi jar. Muslimin. Baik ya. Kalau kasih alif lam jadi al muslimin. Ini untuk apa nih? Mufrad. Gampang ya kalau mufrad ya. Jadi bunyinya bisa muslimun kalau dalam posisi rafa, dalam posisi nasab musliman, dalam posisi majrur muslimin. Ini saya kasih ini tanda ya. Apa rafa nih? R lah. Ini N lah ya, nasab ya. Ini jar J. Nah, bunyinya in. Nah, ini ya. Kasih kita aja deh. Nah, ini U karena ada alif lam. A ini karena ada alif lam. Ini I karena ada alif lam. Ya. Jadi kata muslim dalam posisi rafa bunyinya muslimun atau al muslimu. Kalau dalam posisi nasab musliman atau al musliman. Dalam posisi majrur muslimin
Jangan dipanjangin nih. Muslimin. Muslimin. Kalau muslimin lain lagi nanti kan. Atau al-muslimi. Ya. Ini dalam posisi mufrad. Ya. Sekarang jadi bisa dibuat hukumnya, teorinya. Kalau mufrad maka tanda rafanya un. Kalau nasab tandanya an atau a. Kalau majrur tandanya in atau i, gitu ya. Nah, tapi beda dengan yang musanna. Ya, musanna dua orang muslim. Musanna. Kan ini mufrad ya. Ya. Sekarang musanna. Aduh, musanna tadi udah bingung, tambah lagi musanna. Ya, kalau musanna muslimun, seorang muslim kan. Kalau dua orang jadi gimana? Tambahkan a, alif. Muslimani. Dalam posisi apa nih? Rafa. Dalam posisi nasab dan majrur, mansub atau majrur, bunyinya berubah. Bukannya muslimani tapi muslimaini. Saya muslimah. Ya, ini dalam posisi apa nih? Ini dalam posisi tadi nun n ya, posisinya n aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ini dalam posisi rafa. Muslimani dalam posisi rafa. Dalam posisi majrur atau mansub muslimaini. Berubah ya. Udah bisa dipahami ya. Jadi cirinya beda kan. Kalau musanna cuma dua aja, muslimani atau muslimaini. Kalau perempuan gimana? Sama aja, muslimah, muslimatun menjadi muslimatani. Ya, waladun ini apa? Waladani. Kalau dua kan, dua anak, dua anak perempuan, bintani, bintun jadi bintani. Dua buah masjid, masjidani. Dua buah rumah, baitani. Ya. Ani. Tadi itu yang jar muslim. Mana ini? Yang muslim apa muslim apa? Yang ini? Iya. Ya, jar. Kalau jar kan bunyinya majrur. Iya, Pak. Ya, langsung majrur jadi muslimin. Oh, muslim. Kalau kasih alif lam hilang otomatis kan? Hilang tanwinnya jadi al muslimin. Ya. Ini yang mufrad dalam posisi musanna Duanya dua ya. cuma hanya dua. Dalam posisi marfu ani, dalam posisi apa nasab atau majrur atau mansub atau majrur berubah menjadi aini ya. Udah bisa ya. Oke, kita sampai sini dulu ya. Jadi kita lanjutkan yang bisa dengan jamak ya. Ada jamak taksir, ada jamak muannas salim, muzakkar. Yang jamak tadi kan mufrad atau musanna ya. Saya ulangi lagi, kalau mufrad bunyinya un, an, e. Kalau posisinya rafa un, posisi nasab an, posisi majrur e. Kalau musanna benda yang dua, kalau posisi rafa ani, muslimuna menjadi muslimun menjadi musliman, muslimatun menjadi muslimatan ya. Kalau dalam posisi nasab atau majrur maka berubah bunyinya muslimaini ya, menjadi muslimun menjadi muslimani menjadi muslimai. Karena dalam posisi apa? Jar atau nasab ya. Sekarang yang apa? Jamak nih. Jamak
Kemarin sih udah dibahas ya. Sekarang teori. Kalau jamak ya. Kalau jamaknya mudzakkar salim, maka untuk jamaknya hanya menambahkan una dalam posisi rofa, ya, ina dalam posisi majrur atau nasab. Majrur tapi pakai apa? Nasab dan jar. Ya. Dalam posisi rofa. Contohnya muslimun menjadi muslimuna dalam posisi rofa. Dalam posisi majrur nasab atau majrur menjadi muslimina. Muslimuna muslimin. Apa ini ya? Ya. Muslimun ini kata benda ya. Dia bentuk apa namanya? Fa'il dari 4 huruf ya. Dari muslimuna menjadi muslimin. Dalam rofa muslimuna, dalam majrur dan nasab muslimin. Makanya jangan heran minal muslimina wal muslimat. Sekarang kalau yang muannas salim bagaimana? Jar sama majrur sama ya? Kasroh ya. Jar sama majrur kasroh. Iya, kasrah. Nasab itu. Ya, mansub, nasab, nasab sama. Fathah. Oh, fathah. Kalau nasab, mansub, fathah. Kalau jar, majrur, kasrah. Ya. Mana tadi ya? Mana tadi ini ya? Rofa, mansub, kalau nasab, mansub, fathah. Jar, majrur, kasrah. Ya. Itu yang di muslimin tulisannya apa? Nasab sama apa? Bulatan apa? Yang tadi yang baru tadi. Yang baru. Dalam kurung apa? Oh ini, ini jar, J. Jadi kayak obor. Oh ya. Kayak nasab majar. Catat. Ya, ini jar ya. 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 Nasab atau jar, bunyinya jadi Muslimin. Ini isim fa'il kan, benda ya, dia kata benda kan, tapi dia isim apa nih? Isim fa'il, maksudnya apa isim fa'il? Pelaku, ya, isim pelaku. Atau yang mengerjakan, ya, itu namanya isim fa'il. Ini muslim, contoh-contohnya kebetulan muslimun, mukminun ya. Tapi nanti ada nggak yang 3 huruf? Ada. Contoh yang 3 huruf apa misalnya? Ini dulu ya, mudzakkar dulu. Yang muannas dulu belum ya? Kan mudzakkar salim. Ya, una atau ina. Jadi jamaknya dari muslimun menjadi muslimuna. Kalau dalam posisi jar atau mansub jadi muslimin. Ya. Oke, sekarang yang muannas salim. Yang muannas salim ini sama juga. Muannas salim karena baru ya muannas salim.
dalam posisi rofa atau marfu, ya, maka dia ditambah dengan atun, ya, ya, atun, atun panjang ya, tun, atun, namanya jadi atun ini, ya. Contohnya muslimun, muslimatun ya, muslimatun, seorang muslimah, perempuan muslimah, menjadi muslimatun. Muslimatun seorang muslimah, seorang perempuan muslim. Kalau perempuan banyak muslimatun, nah dipanjangin muslimatun. Kalau mau dimatikan muslimat, kalau ini mati muslimah kan ya, muslimah. Kalau ini muslimah, kaum mukminin wal mukminat ya. Ini dalam rofa. Sekarang kalau dalam nasab atau dan majrur gimana? Nasab atau mansub ya. Ini nasab adalah posisi jar atau majrur, majrur, maka jadi apa contohnya ya, muslimatun. Nah, dia hanya berubah bunyinya berubah bunyinya. Yang mana bunyinya yang berubah? Menjadi in. Dalam posisi nasab muslimatin, dalam posisi majrur juga muslimatin. Nah, ya, sederhana ya. Jadi kalau jamak muannas salim, kalau dalam posisi rafa tambahkan atun, muslimatun menjadi muslimat, mukminatun menjadi mukminat ya. Apalagi munafiqatun menjadi munafiqatun ya. Nah, ini dalam posisi rafa. Dalam posisi nasab ya, nasab tuh cuma ini aja contohnya tuh apa, cuma dua dia ya. Nasab majrur cuma berubah bunyinya, muslimatin dari muslimatun menjadi muslimatin. Beda sama muzakkar salim ya, sama juga kan, muzakkar salim sama juga kan, dari una menjadi ina. Baik itu ina, baik dalam posisi nasab maupun dalam posisi majrur ya. Ini kebetulan muslim itu isim fa'il yang dari berapa huruf? 4 ya. Dari aslama yuslimu orangnya muslim, amana yu'minu orangnya mu'min ya. Aslaha yuslihu orangnya muslim, afsada yufsidu orangnya mufsid, istahza'a yastahzi orangnya mustahzi ya. Oke. Kalau yang 3 huruf, ingat yang dulu ya, apa polanya kalau 3 huruf? Kalau isim fa'il ya, ini selesai dulu ya ini ya. Sekarang isim fa'il. Isim fa'il itu pelaku ya. Isim fa'il. Kalau dari 3 huruf ya. Dari 3 huruf contohnya apa? Ibu lagi nulis nih.
kataba. Kataba. Orangnya jadi katibun. Panjangin aja. Katibun. Qara'a jadi qari'un. Qara'a jadi qari'un. Jalasa jadi jalisun. Jalasa jadi jalisun. Ini 3 huruf ya. Kalau ini ya, nasoro misalnya jadi apa? Nasoro jadi nasir. Nasir. Hamidah menjadi hamidun. Hamidun. Bismillah. Ghafarah jadi Ghafir. Ghafir. Enggak ghafur, itu namanya isim mubalaghah. Ghafir pengampun, kalau ghafur maha. Maha pengampun. Qadir kuasa. Qadirun maha. Itu isim mubalaghah ya. Ghafara ghafir. Ghafiruz dzambil azim. Ada kata ilahi lasturil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Fahabli taubatan faghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambil azim. Ghafiruz dzambil azim. Ya. Ini yang 3 huruf nih. Kalau yang 4 huruf gimana? Yang 4 huruf ya contohnya tadi aslama menjadi muslimun. 4 huruf ya. Aslaha jadi muslihun. Bisa dikatakan 3 wazan gitu tadi. Ya? Bukan 3 huruf tapi 3 wazan gitu. Enggak, ini wazannya kalau 3 huruf, maka wazannya Fa'il. fa'il. Kalau yang 4 huruf, contohnya muf'ilun. Wazannya muf'ilun. Muf'ilun. Wazan muf'ilun ya, jadi aslama muslimun, afsada mufsidun ya. Apalagi apa? Afsada mufsidun, akhlasa mukhlisun ya. Nah, yang penting dia ada 4 huruf tapi pakai a ya. 4 huruf ini ada 2 macam ya, ada 3. Ada fa'ala, bisa nafaqah, yunafiqu orangnya munafiqun ya. Pakai mim depannya. Semoga kalau depannya ada mim, ada alif lam, ada mim, itu pasti adalah kata benda dan itu adalah isim fa'il gitu ya. Oke. Sekarang kalau isim fa'il dijamakkan gimana? Tadi udah ya, tadi dijamaknya kalau dia jamak muzakkar tinggal tambahin aja muflihun, mufsidun, muslihun ya. Ya. Sekarang lagi dicatat ya. Udah. Ini yang 4 huruf yang polanya af'ala ya, af'ala, aslama. Nanti ada 4 huruf yang kharraja, kharraja yukharriju, takhrij, beda lagi tuh. Ininya ya, orangnya beda. Isim fa'il. Kharraja yukharriju, fa'ala yukharriju, takhrij, fa'il, mufa'il dia. Tapi jarang ya, yang sering gini aslaha, aslama, amana,
Ya, satu lagi ya. Amanah misalnya. Amanah kan panjang ya. Jadi itu 4 huruf tuh. Amanah jadi orangnya mukminun. Nanti kita lihat di Quran ya. Kalau udah dicatat kita lihat di Quran. Aslaha muhlisun. Aslah muslihun. Mus ada sinnya. Sol. Kesot. Aslaha. Kalau soluha orangnya soleh. Kalau aslaha muslim. Kholasa orangnya kholis. Kalau akhlasa mukhlis. Dari akhlasa. Ada kan nama orang kholis? Ada. Ada ya, Nur Kholis Majid. Nur Kholis. Kholis tapi bersih. Ya, kalau udah kita buka nih, ya. Buka. Coba Al-Baqarah, baca Al-Baqarah. Terus saya buka Al-Baqarah ini. Ayat 100. Terus 36 ya? Ayat 136. Gantian bacanya ya. Baca dulu ibu-ibu dulu lah. Lama. Selamat. Sudah lama nggak dengar suaranya. Baca 136 Al-Baqarah ayat 136. Ulu. Ini mau lihat balik mah, wajib mah kecil. Ada Jakarta. Ada. Ya, bersama baca ayat 136. آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Coba praktek satu-satu ya. Bulu ini kan fi'il ya. Ini fi'il apa nih? Fi'il amar ya. Jadi kemarin udah ada kan? Qala yaqulu qul. Kalau banyak antum itu batu. Amanna ini domir ya. Apa amanna? Dari apa nih? Fi'il madhi, fi'il mudhari. Hah? Fi'il madhi. Rupanya di belakang kan? Iya, fi'il madhi. Amanah jadi amanna karena nahnu. Ya, lihat. Billahi, kenapa hi? Ya. Billah itu majar dan Allahnya jadi majrur. Kenapa majrur? Karena ada bi. Wa ma unzila ilaina. Ila itu huruf apa itu? Huruf jar kan? Kalau nanya nggak berubah. Nah, ini namanya mabni namanya. Ilaina, nah ini nahnu kan? Nahnu jadi nah. Ketika ada huruf jar dia nggak berubah bunyinya, tetap ilaina. Kalau huwa jadi ilaihi, huwa apa ilaihi ya. Kalau ini dia namanya mabni ya. Mabni itu artinya tetap nggak berubah ya. Ilaina wa ma unzila, lihat lagi nih. Ilah harf apa itu ilah? Harfu jar. Setelah harfu jar harus bunyinya apa? Majrur. Tapi kita baca nih ila Ibrahim, apa Ibrahimi? Ila Ibrahim. Ini contoh ya. Dia juga mabni. Jadi kalau dalam posisi nasab majrur dia bunyinya a. Itu Ibrahim. Terus juga tuh Ismaila. Enggak ada Ismaili. Yang ada Ismail. Wa Ishaq. Ya, kan wa-nya wa apa namanya?
ataf kan ya, pada Ibrahim, pada Ismail, pada Ishak, pada Yakub, pada kerabat-kerabatnya, keturunannya, asbatnya. Kalau utia Musa, pada Isa, kepada siapa lagi nih? An-Nabiyun. Jamaah apa nih? Jamaah apa nih? Jamaah mudzakkar salim. Mufradnya apa? An-Nabiyyu. Jamaahnya An-Nabiyuna. Ya, An-Nabiyuna. Dia ada dua nih. Jamaknya ada dua. Nabiyun itu ada dua. Bisa salah satunya sini ya. An-Nabiyuna, Nabiyuna masuk ke mudzakkar salim. Tapi bisa juga gue pernah dengar kali Qisasul Anbiya, pernah dengar? Al-Anbiya. Al-Anbiya. Jadi Nabiyun jamaknya ada dua macam. Bisa Nabiyuna, bisa juga Anbiya. Kalau Anbiya masuknya muzakkar jamak taksir. Ya, di sini jamak muzakkar salim. Jadi para ya, wa utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Muslimun ini apa nih Bu? Jamak bukan? Jamak. Lihat posisinya tuh kan, kalau dalam posisi marfu an-nabiyyun, dalam posisi marfu muslimun. Karena posisinya marfu. Nah, ayat ini bisa dipakai pegangan nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nih berislam tuh bukan istilah muslim, bukan hanya sejak Nabi Muhammad. Tapi siapa? Nabi Ibrahim. Ibrahim turun ke mana? Ismail. Mana lagi? Ishak. Ishak mana lagi? Yakub. Ya. Yakub kemana lagi nanti itu? Musa. Al-asbatnya Yusuf. Ya, dari Yusuf baru Musa, Isa. Semuanya Islam. Jadi Islam itu istilah yang bukan baru sejak Muhammad. Salah tuh. Sejak dulu namanya Islam. Ibrahim kan ya mama apa? Wanahnu apa? Coba baca itu tuh. Astagfirullah, ini wajah wajhiyal ladzi fatara samawati hanifan musliman. Hanifan musliman. Apa musliman? Nah, dalam posisi apa itu tadi? Mansub musliman. Wa ma'ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ibrahim itu yang ngomong muslim. Saya adalah bagian dari orang-orang muslim. Jadi nama muslim ya bukan sejak Nabi Muhammad. Sejak sampai Nabi Isa pun muslim. Kenapa berubah Kristen? Nah, itu baca sejarahnya. Ya, kenapa namanya jadi Kristen dari Protestan ya, jadi Nasrani ya. Bisa mungkin di masjid sini panggil ahli apa? Ahli perbandingan agama ceramah di sini kan. Kenapa tuh menjadi perubahan dari Islam ke Nasrani ya, dari Islam jadi ya Yahudi, Musa, dari Yakub. Yakub itu melahirkan kelompok ya Yahudi yang sekarang jadi Zionis itu ya. Jadi sebetulnya kalau kita belajar dulu agama samawi ya, agama samawi ada berapa kan? Apa agama samawi? Agama yang diturunkan dari langit kan, secara kalau belajar itu kan. Tiga, siapa? Islam, Nasrani, Yahudi. Sebetulnya agama samawi satu, Islam. Bukan ada tiga. Islam. Boleh tuh diceramah di sini biar wawasan kita biar luas tentang Islam ya. Jangan ada bicara pahala dosa. Bukannya nggak penting, ya benar, tapi kalau hanya itu terus kan. Ini kan sejarah yang mesti diungkap ini kan. Qulu amanna, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, kepada siapa lagi? Pada Ibrahim, pada Ismail, pada Ishak, Yakub, ya. Para asbat, wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim
la nufarriqu, nggak ada perbedaan. Ya, kok sekarang ada trinitas segala macam itu. Kenapa lu kacau, ada perubahan, penyimpangan ya. Wa nahnu lahu muslimun, itu jamaah apa bu? Mudzakkar salim. Bentuknya jamaah ya, jamaah mudzakkar salim. Oke, lanjut sekarang. Jadi di surat di ayat ini kita dapati apa tuh? Ada setelah harfu jar tapi bunyinya tidak kasrah. Namanya apa? Mabni. Seperti nama orang Ismail, Ibrahim ya. Mabni. Lanjut, siapa sekarang? Bu Wijo. Depan. فإن آمنوا بمثلما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Ada nggak situ? Isim fa'il ada nggak? Nggak ada ya. As-Sami'ul Alim ada ya. Ya, maha mendengar dan yang maha mengetahui. Sami, maksudnya sami'un. Tapi jadi isim mubalaghah ini. Ya, jadi sami maha mendengar. Nah, ini kalau dua begini, dua kata benda digabung tapi dua-duanya pakai alif lam, namanya apa? Apa? Sifat mausuf atau na'at. Kalau dua kata benda digabung jadi satu pengertian, yang kata benda yang kedua pakai alif lam, namanya apa? Tanas. Idhofah, mudhof ilaih. Kayak Baitullah, Rasulullah. Itu dua kata benda kan? Rasul, Allah digabung jadi Rasulullah. Bukan ar-Rasulullah tapi Rasulullah ya. Ya, lanjut lagi nih. Siapa sekarang Bu? Mana? Bambang. Sibghah Allah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Nah, tuh contoh sibghatallahi, dua kata benda tuh. Apa namanya nih? Tadi idhofah, mudhof ilaih. Kenapa bunyinya a? Nah, ini kan posisinya mansub kan? Harusnya kan sibghatullahi, tapi dia menjadi sibghatallahi. Untuk sementara yang kita kaji ini dulu ya. Sibghatullah ini dua kata benda menjadi idhofah. Mudhof sibghah, Allah menjadi mudhof ilaih ya. Ya, mana lagi nih? Wa nahnu lahu abidun. Isim fa'il bukan nih Bu? Iya. Abiduna. Isim fa'il bukan? Iya. Isim fa'il dari berapa huruf? 3 huruf. Apa? Abada menjadi abidun. Orang banyaknya abiduna. Kalau dalam posisi marfu abiduna. Kalau dalam posisi mansub atau majrur abidina. Makanya nama orang ada ya Zainal Abidin. Itu apa tuh? Zain al-Abidin digabung jadi Zainul Abidin. Ada juga teman kita yang lagi sakit namanya Zainul Arifin. Ya. Ada siapa? Ada orang masuk? Enggak ada. Ya, ini abidun untuk jama, mufradnya abidun, jamanya abidun. Dalam posisi apa? Rafa. Dalam posisi marfu, dalam posisi mansub berubah menjadi abidina. Muslimuna menjadi muslimin. Nah, contohnya itu ya. Sini contoh yang 3 huruf nih. Gitu. Lanjut siapa? Salim. Bu Salim juga saya nggak tahu namanya. Ya udah tahu Bu Bapak Salim. Kalau Bu Hijau tahu Bu Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Walana a'malana walana
a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Kenapa amalana tadi bacanya? A'maluna. Ya walana a'malu. Kacamata. Ya, luna. Beda nanti amalana dengan amaluna. Beda lagi kalau amalina. Ada ya. Ya, walana a'maluna di sini menjadi apa? Dia menjadi mubtada, makanya marfu, ya. Marfu, ininya a'malu. Kalau amalana dia menjadi nasab, mansub, menjadi penderita. Ya, padahal dia bukan penderita, kata kita yang posisinya pokok kalimat atau mubtada. Wa nahnu lahu mukhlisun, itu nama saya. Mukhlisun, ini jamak apa bukan nih? Jamak. Mufradnya apa? Mukhlisun. Nah, ini mukhlisun dalam posisi apa nih? Mukhlisun dalam posisi marfu. Dalam posisi mansub atau majrur mukhlisin. Ada orang nama mukhlisin, ada ya. Ada teman saya namanya Yanwar Mukhlisin. Mukhlisun. Lanjut siapa nih? Pak Pardidin. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq kanu hudan aw nasara qul antum a'lamu amillah wa man aqlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa man Allahu bighafilin amma ta'malun. Ya, mana tuh? Ada nggak itunya? Coba cari fa'ilnya. Ada nggak sini? Nah, tapi ini penjelasan nih. Tolong perhatiin nih ya. Nah, tadi kan kita bilang bahwa Islam itu sejak kapan? Kalau populer Islam itu dipopulerkan bukan sejak Nabi Muhammad, tapi sejak Ibrahim juga sudah namanya Islam. Nah sekarang di ayat ini ya, am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ada juga orang yang ngomong sesungguhnya Ibrahim, katanya ini ya di Quran. Ibrahim itu kenapa Ibrahima? Ada inna itu ya. Ada inna maka bunyinya Ibrahim. Ada Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan turunan merupakan hudan tuh. Mereka mengklaim Ismail itu adalah Yahudi atau dia Nasara. Jadi pada zaman Nabi Muhammad mereka itu menganggap Ibrahim, Ismail, Ishak itu adalah Yahudi. Padahal Musa Ibrahim itu jauh kan? Lebih dulu mana Ibrahim sama Musa? Sama Yakub. Sama Isa. Lebih dulu Ibrahim kan? Aneh kenapa dia ngomong bahwa Ismail itu adalah sebagai orang apa? Yahudi, ya? Lebih dulu mereka. Ya. Ini kata Allah bilang antaquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq kanu hudan aw nasara. Terus kata Allah, qul katakan olehmu Muhammad, antum a'lamu amillah. Apakah kamu sekalian orang kafir ini ya lebih paham, lebih tahu ibadah Allah? Ya. Selanjutnya waman azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapa yang paling zalim? Orang yang paling zalim itu adalah orang yang menyebutkan kesaksian, ya. Begitu. Jadi dia termasuk orang Yahudi ini orang yang makanya disebutnya apa? Penyembunyi dia. Menyembunyikan kebenaran, ya. Wallahu bighafil. Wallahu bighafil. Nah, ghafil. Nah, ini Pak Pardidin tadi ghafil. Ya, ini si fa'il nih. Ya, si fa'il dari ghafala. Ya, ghafala. Nah, orangnya ghafil. Permainannya namanya gaple. Lalai ya. Wallahu bighafilin, rabalin ada bi. Ghafilin.
Allah nggak lalai, kata Allah. Allah tidak lalai dari apa yang kamu sekalian kerjakan. Lanjut siapa ya sekarang? Pak Hendra. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya, malun. Ya nggak ada ya di sini ya. Nah, intinya ini semuanya fiil, kasabah fiil, qala fiil, kasabat fiil, fil madi, kasabatum fil madi, tus'aluna fiil mudhari untuk naibul fa'il, ya'malun ini fiil mudhari, dhamirnya hum, ya'maluna hum, ya'malun. Lanjut, siapa yang San? San dulu. Saya Qul lillah Raunya panjang. Ila siratin ya. Ada nggak tuh? Ada ya? Nah ini cuma ini contoh nih jamak taksir nih. Safihun menjadi sufaha, syahidun menjadi syuhada. Ya, ini jamak taksir. Sufa asalnya dari safihun. Kalau yang zakar salim mestinya safihuna kan, tapi karena dia jamaknya jamak taksir, jamak tidak beraturan, maka bukannya safihuna tapi sufaha. Ya, orang-orang bodoh nih. Wallahu aqiblatih mudatikan walaya. Qul lillahi masyriqu wal maghrib. Ya, semua milik Allah. Yang di timur maupun yang di barat. Katakan wahai Muhammad, qul lillahil masyriqu wal maghrib. Sekarang Allahnya diganti dengan dhamir jadi apa bacanya? Jadi gimana bunyinya? Nah ya, qul lahul masyriqu. Lahu ya, lillahi jadi lahu. Ya, lahul masyriqu sama dengan lahul mulk. Lahu lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi may yasha. Allah menunjuki orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Lanjut. فكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Ini ketemu nih ya, syuhada tadi tuh sama dengan tadi apa? Sufaha, syuhada, sufaha. Ini maksudnya jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Ya. Mestinya syahiduna, tapi jadi syuhada. Mufradnya syahidun atau syahidun, ada dua nih ya. Syahidun menjadi syuhada, bukannya syahiduna tapi nanti di ayat yang lain ada minas syahidin. Udah dengar tuh? Minas syahidin. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang syahidin.
minasyahidin. Kenapa syahidin? Ada min, ada mujarrin ya. Jadi syahidin. Oke ya. Ini ada nggak ada ya? Ada rauf. Nah, rauf ini maha rauf. Rauf itu apa? Lembut lah ya. Boleh dibilang lembut. Rauf. Rahim maha penyayang. Siapa sekarang? Pak Selamat. Koordinator. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره الذين أوتوا الكتاب ليعلموا أنه حق ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Ya, ada cuma Nabi Ghafilin aja ya. Ghafilin. Sama tadi sama dengan yang dibaca sama Pak Faridin ya. Ghafilin ya. Ini cerita apa nih? Perubahan kiblat ya. Dari kiblat menghadap ke Baitul Maqdis berubah menghadap ke Masjidil Aqsa. Itu setelah hijrah itu. Ya, sebelum hijrah masih menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. 2 tahun setelah hijrah, tahun jadi keberapa tuh? Rasulullah di Mekah sampai berapa tahun? 13 tahun ya. Tahun ke-15 hijrah baru tuh perintah untuk menghadap kemana? Ke Masjidil Haram. Ya, ke Masjidil Haram. Tapi bukan berarti Masjidil Aqsa itu ditinggalkan, bukan. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah tuh bilang ini harus dikuasai nih, Masjidil Aqsa harus dipegang. Coba lihat tuh. Makanya amanah itu baru dijalankan pada masa pemerintahan siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menguasai Palestina. Ya, kemudian lepas lagi tuh. Ya, lepas lagi, baru diambil alih lagi oleh pada masa siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Dikuasai lagi pada masa Turki Ottoman. Ya, Palestina. Lepas lagi sejak tahun 1927 itu. Dikuasai sampai sekarang kalangan Zionis ini. Ya, ingin menguasai Masjidil Aqsa. Ya. Jadi jangan ditinggalkan. Masjidil Aqsa itu ya harus dikuasai sebenarnya. Tapi di dalam banyak hadis, ya dalam banyak hadis nih, di Quran juga ada. Itu nanti orang Yahudi ini kan mereka diaspora. Diaspora itu artinya mereka kemana-mana kan? Ada di Asia, ada di Eropa, ada di Amerika, ada di Australia. Mereka nanti akan kumpul semua ke Palestina. Dan pada saat itulah mereka akan dihancurkan. Jadi maka ada yang mengatakan ya kita akan menguasai Palestina, tapi setelah itu Palestina itu akan dikuasai lagi oleh orang Yahudi terakhir itu. Tapi setelah itu mereka dihancurkan, justru mereka dikumpulkan di situ. Di padang namanya padang mahsyar itu. Ya, mereka dikumpulkan di situ, mereka dihancurkan. Dan mereka lari-lari kemana-mana kan, sampai-sampai pohon aja. Ya, cerita sejarah itu, tapi itu cerita-cerita, bukan cerita, itu hadis ya. Hadis itu sahih. Ya, kayak banyak buku-buku tuh ngumpulin tentang Palestina. Wah, luar biasa. Lihat di Quran, masya Allah. Quran tuh udah ngomong panjang lebar itu tentang masalah itu. Di Ar-Rum aja ada baca itu. Ya, di surat Ar-Rum, masya Allah. Jadi begitulah kehidupan manusia ya, yang nggak bisa lepas dari namanya konflik. Udah pasang ya. Sekarang siapa nih? Capek. Ya. Terakhir ya, sudah lagi ya. Walakin ayat terakhir kan?
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن Az-zalimin kan? Itu dalam kursi apa nih? Az-zalimin itu apa? Fa'il ya? Berapa huruf nih? Dari 3 huruf. Zalama ya. Orangnya zalim. Banyaknya zalimun. Karena dalam posisi majrur jadi zalimin. Itu ada min, itu adalah fil apa? Itu huruf jar. Min az-zalimin digabung jadi minaz zalimin. Ya. Bukan min az-zalimin. Betul dibaca begitu boleh, tapi kurang enak ya. Dibacanya karena 2 huruf mati bertemu maka dikasih bunyi minaz zalimin. Udah. Nah, jadi hari ini banyak ketemu kita dengan isim fa'il baik yang 2 huruf, yang 3 huruf maupun yang 4 huruf. Dan kita kisah-kisah bagaimana Rasulullah SAW diperintahkan untuk beralih kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan juga kita membaca tadi sebelumnya tentang klaim mereka mengklaim bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak ya, itu adalah orang Yahudi. Padahal itu bukan. Ya, kata maka Allah nantang bukan? Antum a'lamu amillah. Apakah engkau lebih tahu dari saya? Kata Allah ya. Apakah engkau lebih tahu dari Allah? Ya, antum a'lamu amillah. Tembok ratapan itu bagaimana? Ya itu yang di Baitul Maqdis itu. Di Palestina yang di Baitul Maqdis. Tembok ratapan itu. Iya orang Yahudi itu. Iya di situ. Nggak sama kayak orang Islam kan di Ka'bah katanya. Yahudi tembok ratapan, orang Islam Ka'bah itu. Ya bukan lah itu jangan ya itu cerita yang nggak ada dasarnya ya. Ya orang muslim orang kan kalau haji atau umroh pada pegang-pegang itu semua itu nggak ada ya jangan dengar cerita-cerita seperti itu cerita-cerita yang nggak ada dasarnya ya itu jadi musyrik nantinya kita bukan nyembah Ka'bah ya kita nyembah Allah cuma menghadap kepada Ka'bah. Ada juga itu orang bawa apa nikah umroh korbannya digosok-gosok ya pahit jadi jimat ya yang itu ya nggak boleh ya nggak boleh ya jangan terpengaruh oleh cerita-cerita yang tidak ada dasar. Pokoknya cerita Israiliyat namanya itu namanya cerita-cerita Israiliyat ya nggak ada dasar kisah-kisah. Kalau saya berpegang, kalau ada cerita itu, coba bagaimana di Quran gimana ceritanya? Ya, bagaimana pula di hadis-hadis sahih. Kalau cerita itu nggak ada di hadis itu. Bisa-bisanya aja. Bahkan apa namanya? Kalau haji, apa namanya itu? Kain ihramnya nggak usah jual lagi. Nanti kalau kita meninggal, apa? Jadi kafan saja dengan kain ihram itu akan meringankan apa itu. Ya nggak ada itu. Ya, berat-beratin bawa kain ihram, saya mau kasih aja udah. Berat kan saya menuhin koper aja. Udah selesai ya udah masuk kita tinggal aja di hotel. Boleh hotel kalau bilang, matruk, lak. Bawa aja masuk aja. Ya, sadaqallahul azim. Kita mudah-mudahan kita pada malam ini Allah makin dekatkan kita dengan Al-Quran ya. Dan menjaga kita punya motivasi ya, semoga kita tetap mempelajari Al-Quran
Dan sebetulnya kalau kita baca Al-Quran sama aja kita baca dunia. Ya. Mungkin suatu saat kita akan bahas tentang tadi surat tadi yang kita baca ya. Waktu juga kita nggak sampai panjang lebar tentang Palestina, Yahudi, Nasara ya. Yang jelas adalah mereka mengklaim bahwa Ibrahim, kenapa yang dia klaim Ibrahim, Ismail, Ishak? Karena dari tiga itulah Yakub itu tiga apa istilahnya yang menjadi keturunan mereka kan jadi para nabi ya, dari Ismail dari Ibrahim itu melahirkan Ismail, Ishak, ya, Yakub, Yusuf dan terus para nabi-nabi lainnya. Keluarga ya. Iya, satu keturunan. Iya. Tat kalau belajar gini aja tat kayak ayat 1 dibahas ini isim, ini fi'il, ini biar Nah, satu ayat tapi jadi kita paham. boleh. Ya, ini kebetulan tadi kita bicara apa tadi? Ya. Isim ya, Isim. apa? Jamak ya, jamak gitu. Karena saya bilang tadi kita tuntaskan dulu isim. Ya. Sekarang kan isim udah tuntas nih. Udah tuntas ya. Kan isim udah tuntas ya. Isim mausul udah. Tinggal yang belum isim isyarah. Isim isyarah nggak banyak ya. Ada cuma Yang isim. paling banyak isim mausul. Nah isim ini udah. Biar lebih paham lagi tadi sama ya. Dikit-dikit lah, Ya. nggak lama-lama. Ya, biar paham lagi maksudnya satu ayat ini gitu. Tat. Nanti dibahas ya. Iya, ini isim, ini apa ya fi'il, ini. Ya, oke. Ya, jadi sementara ini kan baru sepotong-sepotong dulu Iya, ya. Oh makanya. ini potongannya, ini Iya. potongannya. Kenapa? Ya kita apa istilahnya? Kalau makan bubur bu, kalau langsung di tengah kan panas ya. Iya. Mikir ya. Iya. Udah ini. Ya kita mikir dulu dari pinggir gitu ya. Udah senior. Ke atasnya. Iya, nanti pasti ke atas. Ya, jadi biar paham. Iya, Isim iya, ini insyaallah. pakaian, ini fi'il gitu loh tadi. Karena sorok ini bahkan belum kita bahas sorok ya. Soroknya secara lengkap kan belum ya. Nah, belum tuh soroknya. Kalau mujib orang pesantren tahu. Saya mau. Ya pelan-pelan mudah-mudahan ya. Ya terima kasih sekali lagi. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomahan dalam belajar ini. Dan jika saya alhamdulillah dan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dekat dengan Al-Quran ya. Kita tutup dengan doa kafaratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.